Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah perjalanan melintasi waktu. Kita akan menyingkap tabir di balik sebuah tanggal yang sangat istimewa bagi lebih dari 2 miliar umat manusia di seluruh dunia, 1 Muharram. Setiap tahun, kita merayakan Tahun Baru Hijriyah. Tetapi, tahukah Anda, apa makna sesungguhnya di balik angka tahun itu? Apa yang membuat peristiwa hijrah begitu monumental hingga dijadikan patokan awal peradaban? Untuk memahami 1 Muharram 1447 Hijriah, kita harus kembali ke akar sejarah, ke sebuah periode di mana belum ada kalender yang terstruktur, di sebuah tanah yang penuh dengan tantangan bagi para pengikut agama baru. Pada masa pra-Islam dan bahkan di awal dakwah Rasulullah SAW, masyarakat Arab tidak memiliki sistem penanggalan yang baku. Mereka menandai waktu berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah tahun gajah. Tahun ketika terjadi gempa besar diberi nama tahun gempa. Ini adalah sistem yang tidak efektif, penuh kekacauan, dan tidak bisa bertahan lama. Mekah menjadi semakin sulit bagi umat Islam. Penindasan dari kaum kafir Quraisy mencapai puncaknya. Ada penyiksaan, penganiayaan, dan boikot ekonomi yang kejam. Kehidupan di Mekah tidak lagi aman untuk berdakwah. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, ada secercah harapan yang datang dari sebuah kota bernama Yasrib yang kelak akan kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun ke-12 dan ke-13 kenabian, sejumlah penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Di sanalah secara rahasia, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan berikrar setia. Perjanjian ini, yang dikenal dengan Baiat Aqobah 1 dan 2, adalah momen krusial. Mereka bersumpah untuk melindungi Nabi dan kaum muslimin jika mereka berhijrah ke Yasrib. Inilah yang disebut dengan Al-Hijrah, sebuah perpindahan. Namun ini bukan sekedar perpindahan biasa. Ini adalah sebuah eksodus massal. Para sahabat mulai hijrah secara diam-diam, satu persatu meninggalkan harta, keluarga, dan tanah kelahiran mereka. Mereka tahu di sana ada kehidupan baru, kebebasan untuk beribadah, dan kesempatan untuk membangun sebuah peradaban. Pada suatu malam, di tengah kepungan kaum Quraisy, Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggalkan Mekah. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, berjuang menahan rasa takut dan lelah hingga akhirnya melanjutkan perjalanan yang sangat berbahaya menuju Yasrib. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 kenabian, tibalah Nabi di Kuba. Di sana, beliau mendirikan masjid pertama dalam Islam. Dan tak lama setelah itu, beliau tiba di Madinah, disambut dengan salawat dan kegembiraan yang luar biasa. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya menjadi seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang pemimpin negara. Beliau mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan menyusun piagam Madinah. Peristiwa ini menandai dimulainya negara Islam pertama di dunia. Waktu terus berjalan, Islam menyebar luas. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan diteruskan oleh para khalifah, hingga sampailah pada masa khalifah kedua, Umar bin Khattab RA. Di masa pemerintahan beliau, Islam telah menjadi kekuatan besar dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun, masalah administrasi yang sama kembali muncul, bahkan lebih rumit. Khalifah Umar menerima surat dari gubernur di Yaman yang bertuliskan, surat ini dikirimkan pada bulan Sya'ban. Namun Sya'ban yang mana? Tahun ini? Tahun lalu? Tidak ada yang tahu. Ini menimbulkan kebingungan besar. Khalifah Umar menyadari
umat Islam membutuhkan sistem penanggalan yang baku, yang universal, yang menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Islam. Maka beliau mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah, mencari titik awal yang paling tepat untuk kalender baru. Ada banyak usulan yang diajukan. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi. Ada juga yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan tahun diangkatnya beliau sebagai Nabi. Namun, usulan yang paling cemerlang datang dari Ali bin Abi Thalib RA. "Wahai Amirul Mukminin," kata Ali, "jadikanlah hijrah sebagai titik permulaan kalender kita. Hijrah adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ia adalah awal dari kekuatan kita." Para sahabat terdiam sejenak. Lalu mereka mengangguk setuju. Usulan ini sangat logis. Hijrah adalah simbol perjuangan dan pengorbanan yang membuahkan hasil. Itu bukan sekedar peristiwa, tetapi revolusi. Sebuah perpindahan dari masa yang penuh penderitaan menjadi masa kejayaan. Setelah titik awalnya ditetapkan, muncul pertanyaan berikutnya. Bulan apa yang akan menjadi bulan pertama? Sebagian besar sahabat berpendapat bahwa bulan pertama harusnya Rabiul Awal karena hijrah terjadi di bulan itu. Namun, kembali musyawarah menemukan jawaban yang lebih tepat. Perintah dan persiapan hijrah sudah dimulai sejak bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender pra-Islam. Para sahabat sudah berbaiat di Dzulhijjah. Dengan demikian, Muharram yang datang tepat setelah Dzulhijjah adalah bulan yang paling tepat untuk memulai tahun baru. Ia adalah awal dari sebuah babak baru. Maka, resmi sudah. Kalender Islam ditetapkan dengan nama kalender Hijriah, dimulai dari tahun 1 Hijriah dan dimulai pada bulan Muharram. Dengan pemahaman sejarah ini, kita dapat melihat bahwa 1 Muharram bukan sekedar tanggal merah di kalender. Perayaan Tahun Baru Hijriah jauh dari pesta pora, kembang api atau hura-hura. 1 Muharram adalah momen muhasabah, evaluasi diri. Ini adalah waktu bagi kita untuk merenung sudah sejauh mana perjalanan spiritual kita di tahun yang lalu. Apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan buruk? Apakah kita sudah lebih dekat dengan Allah? Ini adalah momen untuk hijrah spiritual. Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah secara fisik. Kita di zaman ini dituntut untuk berhijrah dari perbuatan maksiat menuju ketaatan, dari kemalasan menuju produktivitas, dan dari egoisme menuju kepedulian sosial. Hijrah adalah tentang perubahan ke arah yang lebih baik, meninggalkan zona nyaman untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Inilah semangat yang diwariskan dari peristiwa hijrah. Pada tahun ini, kita memasuki tahun 1447 Hijriah. Angka ini bukan hanya deretan digit, ia adalah pengingat dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian. Pengingat bahwa Islam tidak dibangun di atas kenikmatan, melainkan di atas pengorbanan. Mari kita jadikan momen 1 Muharram 1447 Hijriah ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Titik balik untuk hijrah menuju ketaatan yang lebih baik, akhlak yang lebih mulia, dan hati yang lebih bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, seperti semangat hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menuju jalan yang diridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.